Hari ini gue senang banget. Hari ini gue senang banget. Gue punya misi yang alhamdulillah dikabulin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bicara tentang Rasulullah dan sunah-sunahnya dan bentuk cinta atau kasih sayang umatnya kepada beliau. Gue semenjak ketemu salah satu orang, apa ya, kakak atau guru lah atau apalah istilahnya ya, yang memberikan gue petuah, nasihat dan teguran baik untuk kehidupan gue, itu gue pegang sampai sekarang. Gue pegang dan dia pernah bilang begini, gue sayang sama orang tua gue, kakek dan nenek gue yang benar-benar orang-orang terdekat gue, yang mereka yang ngurusin gue, yang memang selama ini selalu ada untuk gue kan. Nah kayak kakek dan nenek gue sekarang udah nggak ada. Mereka bilang selain lu kirimin doa, lu harus ibaratnya dia bilang begini, dulu nenek yang paling lu sayangi dan sayang sama lu tuh seneng nggak ketika dia lu kasih hadiah makanan atau barang sesuatu yang dia sukai? Oh seneng banget, gue bilang kan, seneng banget ya dikasih. Dan nah ini adalah cermin, dia bilang, buat lu menata dan memaknai sebuah kasih sayang atau jalinan cinta antara gue dan orang yang sosok yang gue sayangin gitu kan. Sama masalah tentang keburukan juga dibilang bahwa kalau lu melakukan keburukan di dunia ini, tentu yang malu bukan kita sendiri. Bahkan mungkin kita nggak ngerasa malu ya, karena kita pelakunya nggak sadar dan nggak ngeh apa yang kita lakukan. Keburukan dalam artian mungkin dosa ya gitu. Cuman nanti yang malu pasti orang tua, ikut malu nama baiknya dan orang-orang terdekat kita lah gitu kan. Nah, sekali lagi dia bilang ini juga bisa jadi parameter buat pegangan kamu buat memahami segala tindak tanduk yang akan dilakukan dan terjadi di dalam kehidupan kita. Awalnya gue nggak tahu maknanya apa dan arahnya kemana kan. Cuman karena dia ini orang yang gue hormatin dan banyak memberikan nasihat dan selalu ada juga buat gue saat gue ada masalah. Gue coba ikutin apa yang diomongin dan gue coba apa ya, larut juga dengan petuah-petuah dia. Tahun 2000 atau tahun 2016an lalu deh, gue pernah punya atau terlintas dalam pikiran gue gini, ini tentang gue dan gimana gue mengimplementasikan atau mengapresiasikan kasih sayang gue kepada orang-orang terdekat gue, kayak nenek gue deh yang udah nggak ada, almarhum ya. Dan ujungnya adalah gue memberikan apresiasi dan rasa kasih sayang gue kepada Rasulullah, sosok manusia sempurna, kekasih Allah yang kita sayangi dan semua umat Islam sayangi tentunya kan. Cuman dalam memaknai kasih sayang ini gue punya, nggak tahu ya, terbersit sebuah pikiran bahwa pernah ada gue baca di sebuah hadis atau ceramah ulama yang mengatakan bahwa kurma ajwa itu adalah makanan kesukaan Rasulullah. Gue nggak tahu kenapa habis dari majelis dan ceramah dia terbersit aja di pikiran, wah jangan-jangan atau bisa nggak ya gitu kan. Gue pengen memberikan sesuatu yang terbaik yang gue bisa, gue miliki dan gue mampu gitu kan. Itu sekali-kalinya gue ikut majelis dan gue ikut pengajian ya kajian kayak gitu deh. Apa ya, gue bilang gue nggak bisa jadi kayak mereka ulama, gue menghafalkan hadis nggak bisa ya. Kalau ngaji mungkin hatam bisa ya, udah ngaji hatam. Cuman kalau seperti mereka hafal hadis, syiar, ceramah, nggak bisa gue. Dan mungkin kalau mengikuti sunnahnya pun agak susah ya, bukan agak susah tapi cuman kadang hati kecil kayaknya nggak bisa gitu kan. Kayak misalkan kayak pakaian dari fashionnya, pakaian yang baju gamis atau apa, atau kopiah atau apa yang secara umum lah gitu kan.
Aku belum bisa itu, gue belum bisa. Makanya gue salut orang-orang yang bisa ngikutin sunnah Rasul dari sisi pakaiannya, dan itu gue hormat sama mereka karena butuh nyali, dan gue belum bisa gitu kan. Setidaknya numbuhin janggut deh, numbuhin janggut, dan itu gue mau. Dan tapi gen gue yang nggak bisa gitu kan, gen gue yang nggak bisa karena gue bukan gen orang yang brewok gitu kan. Jadi gue udah pakai obat juga nggak bisa gitu kan, malah kayak apa ya, pati lele nunggunya kan, jarang-jarang. Akhirnya ya natural aja deh apa adanya. Terus gue berpikir apa ya, kalau misalkan sunahnya pakai pakaian yang kanan dulu kiri dulu, atau sunah-sunah yang umum lainnya gue jalanin ya. Kalau syariat itu kan juga ajaran beliau dan sunnah beliau yang lain-lainnya juga diikutin lah pokoknya. Oh, yang utama-utama yang pokok tuh gue ikutin. Tapi ini kan di luar konteks yang pokok ya, kayak bukan sholat dan lain-lainnya. Jadi lebih kepada passionnya aja deh. Nah, gue belum bisa, gue belum mampu gitu kan. Kadang jujur aja kita suka nggak bisa jujur sama diri kita sendiri. Kita baik, kadang nggak taunya kita ria dengan kebaikan itu kan tanpa kita sadar. At least intinya gue masuk kategori ini deh. Gue sering masih banyak dosa nih, bikin dosa di luar. Gue belum suci. Apa ya yang mau gue persembahin ya? Tapi terus terang kalau memang ada apa ya, kayak misalkan ada sosok atau Rasulullah dihina tuh gue marah, gue emosi dan bergetar badan gue. Dan gue pikir ini bentuk cinta gue dan rasa sayang gue sama beliau lah gitu. Cuman kadang kita nggak bisa bertindakan gitu kan. Kita hanya bisa marah dan apa ya, emosi dan kayak nggak terima gitu kan. Habis dari pengajian itu gue berpikir apa yang mau gue berikan ya. Gue nggak kayak orang, mereka tuh makhluk-makhluk pilihan Allah yang bisa syiar, dikaruniain hafalan yang bagus, dan mereka bisa jadi contoh tauladan umat. Dan sebagai umat Rasulullah, mereka juga meneruskan ilmu-ilmu syiar agamanya. Dan gue salut, gue hormat kepada semua guru-guru yang ada, walaupun mereka kadang berbeda pemahaman ya, tapi ending goalnya sih menurut gue sama, mereka tujuannya sama lah ya. Makanya gue naruh hormat kepada semuanya, walaupun passionnya beda-beda kan, kayak mereka syiar, ceramah, dan juga santri-santri yang apa ya, selalu jalanin sunnah Rasul dan lain-lainnya. Dan untuk gue sama teman-teman gue ini apa gitu kan, gue bukan santri, bukan ulama, dan jauh dari kehidupan itu gitu kan. Dan masih belajar lah gitu kan, apa ya. Nah, lantas gue terbersit gitu kan, kalau memang kurma ajwa itu makanan kegemaran Rasulullah, kenapa enggak gue coba tanam aja ya kurma ajwa Madinah yang makanan kesukaan dia. Pasti beliau suka, walaupun sosoknya udah nggak ada kan di muka bumi ini, pasti beliau suka. Karena gue pernah berikan kayak misalkan nenek gue seneng kopi gitu. Kalau gue bikinin kopi atau gue dapet kasih hadiah kopi, oh dia senang banget men. Orang tua gue senang misalkan apa ya, makanan kayak urap atau apa. Jadi kalau makanan yang dia suka ya kita kasih, itu seneng banget. Nah, gue berpikir kalau memang ini makanan kegemaran Rasulullah, beliau pasti senang, beliau pasti senang. Ya udah, habis gue kepikiran gitu, gue langsung niatin gimana ya cara dapetin kurma ajwa yang asli Madinah. Dan gue mau gue tanam sendiri biar bisa tumbuh dan besar nantinya gitu kan. Dan gue niatin ini hasilnya kalau berbuah, kalau diridhoi Allah, bakal gue bagi-bagiin ke banyak orang. Nah, ini sebuah niat aja kan tadinya kan, akhirnya lewat gitu aja. Dan karena gini loh, kita sebagai manusia kalau kita sayang sama orang kan, kita harus menunjukkan kasih sayang itu dalam bentuk tindakan, ekspresi atau apresiasi, yang gak hanya sebatas di mulut, oh gue sayang dengan seseorang, tapi bukti kasih sayang itu apa. Kalau misalkan lo sayang sama seseorang, dan lo harusnya gak bikin malu orang itu kan, dan lo harusnya gak bikin orang itu sakit hati atau kecewa gitu kan. Makanya kadang gue berpikir begini, gue berbuat salah aja dalam kehidupan gue, yang malu tuh orang tua gue kan gitu, pasti. Misalkan gue berantem sama anak orang tuanya datang, atau mungkin gue melakukan hal negatif, orang tua gue pasti malu deh. Dan gue berpikir saat itu juga, aduh, gue masih banyak banget dosa dan masih belajar buat baik.
Dan gue terbersit, apa jangan-jangan Rasulullah malu ya, karena gue ini umatnya, gue mengaku umatnya, gue berbuat dosa, tapi gue lupa gitu kan bahwa ada sosok yang bakal memberikan syafaat buat kita dan orang tua kita. Nah gue hanya berpikir gitu aja ya dari kacamata awam. Apa beliau nanti malu ya di depan hadapan para nabi misalkan ya, atau para malaikat, bahwa gue hanya berpikir gitu ya, pikiran awam. Gue nggak tahu ya, ini hanya pemikiran pribadi gue. Dan kayak lihat itu umatmu yang melakukan dosa, jadi kan kita gimana ya. Nah pikiran itu tuh terngiang-ngiang tuh di pikiran gue sampai sekarang ya. Dan sama sahabat baik gue juga gitu, sama iya ya, makanya kita coba berbuat baik. Tapi kan yang namanya kita bukan nabi, kita bukan makhluk-makhluk atau manusia suci, artinya circle atau lingkungan kita tuh godaannya tuh gede banget kan. Akhirnya kita terjerumus dosa lagi, walaupun endingnya kita sadar dan taubat, dosa lagi. Dan kalau gue kan tipe kalau orangnya kan nggak mau pusing mikirin berlarut-larut. Nah udahlah, ya memang udah terlanjur gitu kan ya, kita istighfar dan bertaubat gitu kan. Nah, tapi gue berpikir apa ya, karena gue pikir banyak orang bilang sayang, tapi nggak pernah bisa mengapresiasikan bentuk sayang mereka kepada sosok yang mereka selalu bilang sayang gitu kan. Bahkan kalau kita bicara Rasulullah, mereka bilang sayang sama Rasulullah, tetapi mereka hanya diam ketika orang yang mereka sayang dihina, ya kan. Setidaknya gini loh, marah dan kecewa itu kan nggak perlu pakai tindakan. Hati Anda bergetar aja pun itu udah bentuk kasih sayang. Sama halnya ketika Anda punya ibu misalkan dihina orang, itu kan kita harus marah, bergetar kan. Atau kekasih Anda dihina orang kan pasti marah gitu. Prinsip sederhana sih kalau gue begitu ya. Jadi artinya gue pengen memberikan apresiasi yang terbaik apa ya. Kemudian tahun 2017an gue dapet deh, ada sahabat yang dari Madinah ngasih kurma ajwa Madinah. Ada 6 biji ya, 6 buah apa biji ya, gue nggak tahu nih. Ada 6 buah deh. Wah kebetulan kan bulan puasa waktu itu. Gue makan buah kurma ajwanya. Buahnya agak tebel ya, kurma ajwa itu agak tebel kalau yang dari Madinah asli. Dan gue pernah baca di sebuah hadis atau di Google, dan gue pernah nanya bahwa kurma asli Madinah tuh bisa nyembuhin kita penyakit dan sihir katanya kan. Dan ya gue coba bismillah, gue bilang. Gue makan tuh pas bangun tidur persis, gue nggak kena air minum dulu, gue nggak kena makanan apapun. Begitu bangun gue nggak turun dari tempat tidur, gue makan tuh kurma ajwa 3 biji ya. Dan asli men, badan tuh langsung enteng, dan apa ya, enak aja di badan gitu kan, enak. 3 bijinya lagi gue makan pas buka. Dan bulan Ramadan itu loh gue tanam bijinya, gue diemin dulu pertama. Terus gue mau coba tanam kan, gue gelar di depan rumah. Ya biasalah kan, orang pada lihat kalau yang namanya daerah-daerah ramai penduduk kan, orang pasti lihat kan, ngapain tuh orang gitu kan. Ya udah, gue tanam kan, lihat di Google, ada di YouTube, gue lihat, gue tanam. Oh pakai kapas dulu, ditaruh atasnya, dikasih air. Nah itu orang pada lihat. Nah salahnya gue publikasi juga di medsos Facebook ya dulu gitu kan. Doain ya, gue mau nanam kurma ajwa dan mudah-mudahan tumbuh. Gue nggak bilang tujuannya ya. Di situ lah lantas orang pada, bukan julid ya, gue nggak nyalain juga sih. Mungkin mereka berpikir kan Indonesia ini beda alam, beda iklim gitu kan. Nah, mereka berpikir bahwa nggak akan tumbuh mas, begini karena beda, nggak akan tumbuh. Yang di deket-deket lingkungan rumah gue juga gitu, nggak bakal bisa tumbuh begini. Kalaupun ada, ya mungkin umur berapa hari mati pohonnya atau apa, karena cuaca dan apa. Gue bilang ya gue nggak ngebantah mereka ya, cuman dalam hati gue, dan bismillah aja gue bilang. Akhirnya gue sampaikan ke mereka, insya Allah tumbuh, karena yang menumbuhkan pohon itu bukan iklim, cuaca, negara atau orang, tapi yang menumbuhkan pohon itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Aku cuma bilang begitu aja sebenarnya. Gue nggak bantah mereka, gue bilang ya doain dong gitu kan biar tumbuh. Emang tujuannya apa sih mas nanam gini? Enggak, gue senang aja, gue bilang, gue passion aja gitu. Teman-teman gue, sahabat gue udah tahu tujuan gue kan, makanya dia dukung gue dan doain gue. Nggak bakal tumbuh mas, percaya deh kata dia. Iya bismillah aja, gue bilang. Udah bismillah, gue sholawatin insya Allah. Kalau memang Allah meridhoi dan
pohon ini dapat rahmat dari Allah, insya Allah tumbuh gitu kan. Ya udah, gue udah apa ya, gue udah bersihin, terus sesuai dengan yang ada petunjuk-petunjuk di medsos deh, gue bersihin, gue taruh siram pun pakai air mineral, taruh di kapas, taruh tisu. Datang lagi dari orang-orang yang tidak meyakini bisa tumbuh. Akhirnya gue coba nanya, udah sejauh mana, katanya pohonnya. Gue bilang, ini orang, gue kayak artis aja sih, pada julid atau kepo gitu kan. Nah, belum tahu, gue belum cek, yang pasti gue udah taruh dan ya tunggulah, katanya sih beberapa hari, minggu atau bulan nanti baru nongol tunasnya. Nggak akan tumbuh mas gitu. Jadi orang-orang ini nih ya teman-teman lah atau apa, dan yang di luar sana melalui medsos juga nggak akan tumbuh. Lagi-lagi gue cuman bilang, insya Allah lah, kalau memang rezeki gue dan Allah memberikan rahmat sama pohon ini, pasti tumbuh gitu kan. Karena gue yakin yang menumbuhkan pohon ini bukan manusia, cuaca atau iklim, tapi rahmat Allah. Dan hal yang nggak mungkin kan bisa jadi mungkin kan sama dia. Kalau di mata Allah tuh hal yang nggak mungkin bisa jadi mungkin. At least akhirnya kan bener. Alhamdulillah 2 bulan kalau nggak salah deh, 2 bulan, dan akhirnya ada tunas. Gue taruh di botol aku, ada 6 biji gelas air mineral dan tumbuh. Terus gue siramin, gue taruh, gue bikin tempat lah di halaman rumah, gue bikin tempat, dan akhirnya itu gue perhatiin, gue kasih perhatian sebelum gue tinggal tugas kan. Alhamdulillah seger. Ya lagi-lagi banyak banget orang yang kepo, yang tidak meyakini dan nggak akan bertahan lama. Kata Bismillah, gue bilang Bismillah deh pokoknya, insya Allah tumbuh, dan insya Allah kalaupun nggak tumbuh ya belum rezeki gitu. Alhamdulillah setahun 2 tahun, akhirnya 3 tahun gue lupa ya. Gue titip sama orang tua gue, begitu gue keliling nggak pulang tugas, cari jadi pejuang rupiah lah, keluar kota. Nah gue balik udah agak lumayan tinggi. Akhirnya terakhir, dan makanya malam ini gue sampaikan live. Kemarin gue udah live pagi-pagi di depan pohon kurmanya, nanti gue bikin VT-nya deh. Begitu gue balik pagi kemarin, gue lihat, masya Allah, pohonnya tumbuh tinggi, semakin tinggi, dan pohon-pohon yang sebelahnya kering, tapi dia tetap tumbuh dan bagus. Ada 6 biji. Ternyata ada yang jenis perempuannya pohon kurma ajwa ini, dan ada yang jenis laki-laki. Wah senang banget men, senang banget gue. Senang banget tuh, lu kayak dapat lotre deh, senang banget. Wah senang, makanya pagi gue nggak pernah live pagi. Kemarin itu gue live pagi, gue liatin aja. Malamnya tuh gue duduk di depannya tuh kayaknya adem, sejuk, kita senyum-senyum sendiri, senang banget. Dan netes air mata gue, nggak sadar netes. Karena memang gini, gue nanam pohon kurma ajwa ini mau gue persembahkan untuk Rasulullah, dan gue nggak bisa memberikan sesuatu. Ini bentuk apresiasi dan bentuk kasih sayang gue sama beliau lah gitu kan. Gue nggak bisa kayak orang-orang ikut misalkan gerakan-gerakan ketika ada Rasulullah dihina. Gue hanya bisa marah di tempat ketika beliau dihina atau dinistakan gitu loh. Bahkan sama teman sendiri pun kadang gue berdebat ketika ada yang konyol, ya bukan menghina ya, mereka merosting atau bercandain, itu gue marah. Dan harusnya orang-orang yang memang sayang sama Rasulullah tuh marah artinya kan bukan berarti dia ngambil tindakan atau gerakan kan. Jadi artinya kalau dia nggak marah berarti dia nggak benar-benar sayang. Dan kalau memang orang sayang tuh pasti ada getaran deh, getaran suka, getaran marah ketika orang yang lo sayang tuh dihina. Gue cuma berpikir awalnya gini, gue pengen buat sesuatu lah, apa ya gitu kan, ini deh. Nah nanti kalaupun berbuah dan dijabah Allah, nah buahnya bakal gue bagi-bagiin. Ini pasti beliau senang kan, karena beliau kan suka bagi-bagiin di riwayatnya kan suka bagi-bagi kurma atau apa, dan beliau juga senang. Toh ibaratnya gini loh, kita nggak bisa beri buahnya ke beliau kan udah nggak ada, kan masih ada anak cucu keturunannya kan yang Habib atau apa, bisa aja kan. Artinya gini, ketika kita menokohkan atau suka lah, misalkan sama, logikanya gini lah, misalkan kayak presiden atau apa ya, tokoh atau mungkin gini, ulama, Hasyim Asy'ari misalkan, orangnya nggak ada, kita mau mempersembahkan sesuatu yang dia suka, kan masih ada anak cucunya kan gitu. Itu kan sama aja, pasti sampai ke beliau kan, bahwa persembahan ini buat Mbah
Yai Hasyim misalnya, dan gue berikan ke anak cucunya. Ibaratnya kalau menurut gue pribadi masih koneksi lah. Gue nyebutin Mbak Hasyim karena parameter yang gampang aja ya gitu, ya kayak gitu deh. Nah pikiran gue juga mudah-mudahan sih beliau senang lah. Nah hasilnya pun nanti walaupun belum ada hasil, dan gue optimis lah, gue optimis yakin karena Allah kan maha mengabulkan. Hasilnya pun kalau kita bagi ke keturunan beliau kan sama aja kan gitu kan. Dan harapan gue beliau senang, dan sebenarnya nggak berharap banyak, nggak juga minta biar dapat syafaat, nggak, arahnya nggak ke sana. Awalnya tuh cuma pengen gue mau bikin apa ya. Sementara gue nih orang-orang yang kalau dari sisi religi tuh nggak pernah dilirik ke orang gitu kan, nggak pernah, bukan orang yang ngerti agama, bukan orang yang apa ya ahli sholawat, bukan, dan gue juga smoking boy gitu. Nggak bisa jauh dari rokok gitu kan. Apa ya gue pikir ya, ya udah ini aja deh. Gue pikir bahwa emang gue niatin sih awalnya, ya Allah, aku mau nanam kurma ajwa Madinah ini, mau aku persembahkan buat Rasulullah yang kekasihmu, dan ini bentuk kasih sayang aku sama beliau, dan hanya ini yang bisa persembahkan. Cuman tolong berikan rahmatmu agar pohon ini tumbuh dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Jadi hanya kayak gitu aja sih doa gue, dan alhamdulillah 2 hari yang lalu gue balik ke rumah nyokap dan pohon ini tumbuh besar dan semakin besar, sehat lagi dua-duanya, 6-6-nya, dan seneng banget hawanya, seneng banget gue, bahagianya tuh luar biasa. Jadi masalah tuh hilang, gue cuma liatin pohon. Nanti insya Allah gue bikin videonya deh, dan gue bakal masukin di YouTube, mau rilis di story juga. Nah jadi itu seneng banget, dan menurut gue ini, gue sendiri tersentuh ketika yang tadi gue bilang, orang ini udah kayak kakak, udah kayak guru, udah kayak pokoknya mereka yang mengarahkan gue deh. Dia cuman bilang begini, lu ketika berbuat negatif di kehidupan lu, peristiwa apapun itu yang ikut malu orang tua. Nah sama halnya ketika lu berbuat dosa, kata dia, kalau lu memang mengaku umat Rasulullah, ya Rasulullah nanti pasti malu. Dan karena ada nabi-nabi, ada malaikat, dia nyampainya bahasanya cerdas ya, bahasa sederhana yang gue mengerti. Coba bayangin deh, dia bilang iya ya, masuk akal ya. Kalau gue misalkan mencuri aja orang tua gue yang malu, gue berbuat dosa orang tua gue yang malu. Gue sebagai umatnya Rasulullah, dan Rasulullah yang bakal memberikan syafaat orang yang kita sayang, orang tua kita, istri kita, anak kita. Bukannya kita kasih hadiah, bukannya kita bersolawat, malah kita bikin dosa. Wah, gue kepikiran tuh dapet nasihat sederhana dari kakak, guru, sekaligus sahabat terbaik gue. Iya, kita minta maaf caranya gimana kan? Kalau kita bikin dosa sama orang tua aja kan kita minta maaf. Nah kalau sama Rasulullah gimana caranya? Nah pikiran gue begitu tuh. Nah, akhirnya udah ini bentuk yang pasti gue nanam aja deh. Gue nanam, dan dia memang gue niatin gitu kan, gue pengen nanam, dan ini bentuk apresiasi, bentuk kasih sayang gue sama beliau. Ya ibaratnya gue filosofi sederhana aja, ketika gue sayang sama seseorang aja kan gue berikan hadiahnya tuh sesuatu yang disukai sama orang yang kita sayangin. Nah sama, makanya gue dapet informasi kan, gue cari dulu, alhamdulillah dapet ya kurma ajwa Madinah, dan gue tanam dan alhamdulillah tumbuh. Gue persembahkan buat Rasulullah, nabi gue yang paling sempurna dan paling keren, Nabi Muhammad SAW, yang ya nabi kalian juga lah, yang bakal menyelamatkan dan memberikan syafaat buat kalian semua umat muslim dimanapun berada. Dan mudah-mudahan gue gak ada maksud apapun, dan mudah-mudahan kalian juga bisa termotivasi dengan apa yang gue lakuin. Dan kalaupun salah apa yang gue lakuin, mohon maaf ya, karena gue ini awam dari sisi agama, dari sisi yang detail kayak gitu deh. Gue cuman berniat yang mudah-mudahan bener apa yang gue lakuin, yang mudah-mudahan bener dan berkah buat gue pribadi, keluarga, buat teman-teman yang ikut mendengarkan, atau mungkin teman-teman ada yang mau ikut atau meniru, memberikan apresiasi kepada orang yang kita sayang, Rasulullah yang kita sayang, ya dalam versi lain apapun, menurut gue itu baik dan
menurut gue harus dilakukan gitu kan. Ketika misalkan apa ya, ya jangan mempermalukan Rasulullah dengan dosa-dosa kalian lah. Cuman kan kita ini masuk makhluk lemah ya, yang nggak lepas dari dosa. Kalaupun itu kan kita bisa bertaubat dan istighfar, dan urusan itu kan lebih ke ranah ya keimanan dan religi lah, harusnya ke ulama. Tapi maksud gue ke sisi-sisi yang apa ya, sisi kehidupan dan esensi relasi lah, esensi kasih sayang gitu kan. Dan, karena masuk akal juga, gue berpikir gini, gue sayang sama seseorang misalkan, orang itu seneng lah pasti gue kasih hadiah. Misalkan perempuan nih, pacar gue atau istri gue, kita kasih hadiah yang dia suka aja, oh seneng. Atau orang tua deh, karena gue pernah ngejalanin, gue lakuin gitu kan. Orang tua seneng banget, dia pengen, pernah begini, orang tua pengen punya emas banget, emas 24 karat. Tiba-tiba gue kasih kejutan, wah senengnya luar biasa, senyumnya tuh luar biasa tuh mama dapat. Padahal cuman berapa sih, cuman 1 gram loh, cuman 1 gram, dan itu pun ada aja rezeki loh. Gue niat, ya Allah pengen beliin, orang tua pengen emas gitu, cuma 1 gram, senengnya tuh udah kayak dapat miliaran. Nah di situ gue terharu dan nangis dan lemah. Ternyata cowok tuh lemah ya kalau berhadapan dengan seorang ibu. Nah di situ gue belajar, dan alhamdulillah gue yang masih banyak dosa ini dipertemukan dengan kakak-kakak yang juga guru, yang juga sahabat, yang memberikan petua-petua, hingga akhirnya gue gue mau melakukan apa ya. Makanya apa yang gue lakuin ini, kalaupun salah ya gue mohon maaf, tinggal butuh nasihat lagi diluruskan. Dan kalau benar, insya Allah ini datangnya dari Allah. Dan gue berdoa sih, gue juga minta doa teman-teman yang dengar, mudah-mudahan apa yang gue lakuin ini berkah ya, mudah-mudahan juga nyampe ke pendengaran dan diketahui oleh Rasulullah lah. Mau caranya gimana kan wallahu alam, kita nggak tahu, karena Allah kan maha segalanya kan. Gue juga cuman berdoa tiap malam, sampaikanlah kepada Rasulullah, habis sholawat gue berdoa, sampaikan bahwa ini bentuk persembahan, bentuk kasih sayang gue satu keluarga sama beliau gitu kan. Dengan berharap beliau senang dan minimal senyum lah. Gue cuman hayalin doang, kalau gue lagi ngeliatin ini, 2 hari ini gue lihat, dan gue cuman duduk merenung sambil ngerokok di depan pohon kurma ajwa ini. Gue cuman ngebayangin di depan gue tuh ada Rasulullah yang senyum gitu ngeliat pohon ajwa itu. Padahal cuman ngebayangin meleleh air mata Masya Allah, meleleh sampai orang ada yang lewat. Gue bikin video gitu, nanti di live nya gue unduh pagi-pagi. Dia nanya, kenapa mas, katanya, oh, enggak lagi keingetan gitu. Nangis gue nggak tanpa sadar, tanpa direncanakan tuh keluar air mata. Bayangin ya, gimana kalau benar-benar kita dikasih kesempatan bertemu sama orang yang paling mulia, sempurna, yang paling tampan, ketampanannya tuh mungkin 70% kali dari semua laki-laki di dunia ini. Ya mungkin ya wallahu alam ya, dan sempurna lah. Kalau beliau itu udah jadi kekasih Allah ya sempurna lah. Bahkan dari riwayatnya katanya kan, Nur Muhammad tanpa ada itu alam semesta nggak tercipta. Dan ini luar biasa. Makanya malu gue sebenarnya, aku sebagai umat Rasulullah tapi masih punya banyak dosa ya, malu gue benar. Tapi gimana, kita makhluk lemah gitu kan. Di sekeliling kita nih dosa semua, dan bingung kita mau gimana kan. Kita di masjid, kita di ini, dan berat ke tempat begitu. Kita ke masjid, ntar dari luar masjid jarak 500 meter lu udah lupa tuh dengan ketakutan lu ketika ada di dalam gitu kan. Dan gue selalu bingung terngiang-ngiang, gimana gue mau sholawat. Katanya kalau orang ngerokok sholawat gak boleh, sholawat gak diterima. Tapi kadang gue abaikan gitu kan. Banyaknya pendapat-pendapat yang berbeda, gue yang awam ini jadi pusing. Apa yang harus gue lakuin kan, masa sih gitu kan. Tapi dalam hati gue, orang mau ngomong apa bodo amat deh, gue tetap sholawat aja deh sebisa-bisa gue, yang pendek-pendek yang apa.
Tapi banyak teman-teman gue juga yang preman, yang ya mohon maaf ya, di tengah-tengah dosa, mabok, mereka marah men, termasuk gue ketika Rasulullah dihina. Marah, ngamuk. Ada yang di pasar Minggu, ada yang di Grogol, ada yang di Bogor, ngamuk. Di situ gue nangis dan gue ikut sama mereka. Makanya gue kadang bingung, orang-orang yang berilmu, yang lebih paham, lebih mengenal Rasulullah, mereka diam aja men, dihina diam aja mereka. Mereka diam aja men, Rasulullah dihina mereka diam aja men. Mana rasa kasih sayang dia kepada Rasulullah? Padahal Rasul ini yang bakal menyelamatkan orang-orang yang mereka sayang dengan syafaatnya kan. Nah ini cuma ekspresi luapan emosi gue deh, dan gue sampaikan malam ini, semoga bermanfaat. Gue gak mau banding-bandingin, cuman gue mau cerita tentang apa yang gue lakuin aja, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi gue sangat sayangkan ketika ada orang yang lu sayang, ada orang yang bakal menyelamatin lu nantinya. Bahkan lu berdoa dengan syafaat dan sholawatnya, doa lu bisa dikabulin Allah. Bahkan malaikat yang kurang ajar sama Rasulullah dihukum, nggak Allah ampuni, tapi begitu dia sholawat, Allah ampuni dosanya. Gila men, lu cuma bisa diem aja ketika Rasulullah dihina men. Gila men, gue nggak ngerti agama men, tapi gue bakal lakuin dan bakal gue kejar orang-orang yang hina Rasulullah men. Gue sama teman-teman preman gue, bukan preman maksudnya, orang-orang yang gak pernah dianggap sebelah mata karena kita penuh dosa katanya. Ini salah satu bentuk men, bentuk apresiasi kasih sayang gue sama beliau, kasih sayang gue teman-teman yang dianggap sebelah mata ini yang banyak dosa. Apresiasi gue nanem buat Rasulullah, buat mereka, buat dia tersenyum dan sebagai permohonan maaf atas dosa yang kita lakuin dan bikin beliau malu di hadapan malaikat dan nabi. Takut begitu dengar ceramah yang begitu. Kita sebagai umatnya, kita malah mempermalukan beliau. Temen gue nangis men, habis mabok nangis, gila men. Di situ gue ikut nangis dan gila ya. Ada apa ini? Auranya benar-benar. Makanya begitu gue pulang, gue lihat pohon yang gue tanam itu, gue langsung senyum dan gue nggak kebayang kalau benar-benar Allah ngasih kesempatan Rasulullah, atau ya ini berandai-andai ya, 1 menit aja misalkan Rasulullah hadir tampak nyata gitu di depan mata dengan wujud aslinya, ya mungkin gue nggak bisa ngomong apa-apa dan cuma nangis, dan ya nggak akan bisa ngomong apa-apa men. Pasti nggak akan bisa ngomong apa-apa, pasti nggak akan bisa ngomong apa-apa, dan mungkin hanya permohonan maaf, berjuta-juta maaf. Saking sempurnanya beliau, walaupun gue nggak tahu tentang ihwal detailnya ya, tapi riwayatnya kan kita tahu sedikit-sedikit gitu. Jadi begitu. Jadi gue hanya bercerita tentang apa yang gue lakuin, dan gue berharap apa yang gue lakuin ini bisa bermanfaat dan bisa jadi gambaran tentang ini loh, kita yang kita memberikan apresiasi sesuatu objek yang sangat disenangin oleh sosok yang kita sayang dan dia sayang sama kita, dengan harapan beliau sayang, senang, dan akhirnya tersenyum dengan apa yang kita persembahkan gitu kan. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi hal yang baik, dan yang pasti gue mohon doa biar apa yang gue lakukan ini bermanfaat dan bisa menjadi hal yang baik buat banyak orang dan bisa jadi inspirasi lah gitu kan. Tapi sekali lagi gue seruin,
ketika kalian mau punya sesuatu, berikanlah apresiasi terbaik buat orang yang kalian sayangi, sebagai bentuk bahwa kalau kita sayang dengan seseorang, dengan sesuatu, nggak cukup cuma hanya diucapkan melalui kata-kata. Jadi harus ada tindakan, harus ada apresiasi nyata yang kita lakukan wujud, karena kita hidup di dunia nyata ya, bukan di dunia yang gaib gitu kan. Harus ada apresiasi yang nyata yang kita wujudkan sebagai bentuk simbol, sebagai bentuk kepedulian, sebagai bentuk apresiasi dan ungkapan rasa kasih dan sayang kita kepada orang yang kita sayangin, baik itu orang tua, kekasih, pacar, apalagi kalau kita bicara orang yang kita sayangin ini adalah Rasulullah gitu kan. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi parameter, dan sekali lagi gue mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan kalau memang apa yang gue lakuin ini salah gitu kan, karena ini hanya niat baik gue dan teman-teman, dan alhamdulillah akhirnya bisa terwujud dan tumbuh walaupun belum besar ini pohon kurma ajoannya, tapi ini udah sebuah jadi apresiasi yang terbaik lah, hadiah terbaik buat kita. Makasih semuanya yang udah ikut nyimak, yang udah ikut denger cerita gue malam ini tentang kurma ajwa dan Rasulullah, dan cerita-cerita lainnya. Semoga kalian semoga cerita-cerita ini bermanfaat buat kalian dan bisa relate di kehidupan kalian ya. Dan semoga berkahnya kurma ajwa dan syafaat dan sholawat Rasulullah juga bisa membawa keberkahan bagi teman-teman yang mendengarkan cerita gue ini malam ini. Dan gue bakal terus sampaikan cerita-cerita yang menarik, bermanfaat, dan informatif buat kalian semua, biar kalian ada temannya sebelum tidur dan kalian bisa punya parameter dalam kehidupan.